Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menampilkan flash dari tugas kelompok mata kuliah sistem operasi. Dan ini adalah nama-nama anggota kelompok saya. Langsung saja kita masuk ke dalam simulasinya. Di sini terdapat 4 simulasi penjadwalan prosesor. Yang pertama akan saya bahas adalah FCFS. Pengertian FCFS adalah FCFS atau FIFO bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCFS sesuai dengan waktu kedatangannya. Kita menuju simulasinya. Ini adalah sisa BT dari A. Sisa BT yaitu A mempunyai BT5, B3, E6, D1, C7. Langsung saja kita start. Yang pertama, dalam simulasi FCFS, proses yang request ke CPU pertama kali akan mendapatkan jatah CPU pertama kali. A akan berjalan sampai habis. Setelah itu akan berjalan proses B, E, D, dan C. A berjalan 5 satuan waktu. Lalu B akan berjalan 3 satuan waktu. E akan berjalan 6 satuan waktu. Dan D akan berjalan 1 satuan waktu. Lalu C akan berjalan 7 satuan waktu. Proses A, B, E, D, C telah selesai dijalankan. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam tabelnya. Di sini terdapat tabel dari semua proses yang telah dijalankan. Di sini kita akan mencari TR. TR sama dengan sigma TI dibagi N. Jumlah dari respon time dari masing-masing proses yaitu 5, 7, 12, 12, dan 18 dijumlahkan menjadi 54 yaitu TI, dan N adalah masing-masing proses jumlah proses yang telah dijalankan. 54 dibagi 5 sama dengan 10,8. Dan untuk proses yang akan saya tampilkan kedua adalah PSJF. Pengertian PSJF, Preemptive Shortest Job First, atau PSJF disebut juga sebagai Shortest Remaining Time First. PSJF merupakan penjadwalan dengan prioritas dan dengan preempsi. Prioritas didasarkan kepada pendeknya sisa proses. Makin pendek sisa proses, makin tinggi prioritasnya. Dalam simulasi PSJF ini, proses yang sedang berjalan dapat diganti dengan proses lain yang boost time-nya lebih kecil. Kita start. A akan berjalan terlebih dahulu. Saat waktu ke 0, A dikerjakan. Dan saat waktu ke 1, B datang. Boost time B sama dengan 3, sisa boost time A sama dengan 4. Dan kita bandingkan dari kedua proses tersebut, B lebih kecil dari A, maka B jalan. Saat waktu kedua, E datang, BTE sama dengan 6, sisa BTA sama dengan 4, sisa BTB 2, B sama dengan 2, B lebih kecil dari A lebih kecil dari E. Dari boost time yang lebih kecil dari kedua proses ini, A dan E adalah B, maka B jalan. Saat waktu ketiga, D datang, D sama dengan 1, sisa BTE sama dengan 6, BTA sama dengan 4, BTB sama dengan 1. B lebih kecil dari D lebih kecil dari A lebih kecil dari E. Karena B lebih duluan daripada D, maka B jalan.
meskipun dari kedua proses tersebut sama, yaitu sama-sama dengan 1. Saat waktu keempat C datang, burst time C sama dengan 7, sisa burst time D sama dengan 1, sisa burst time E sama dengan 6, sisa burst time A sama dengan 4. Burst time yang lebih kecil dari keempat proses ini adalah D, maka D jalan. Selanjutnya A lebih kecil dari E lebih kecil dari C, maka proses A jalan. Dan burst time E lebih kecil dari C, lalu E jalan. Dari keempat proses tersebut tinggal satu C yang mempunyai burst time 7, maka C jalan sampai habis. Semua proses telah selesai dijalankan dan kita akan menuju tabel. Di sini dari masing-masing proses, yaitu A mempunyai respon time 9, D 3, E 13, D 2, dan C 18. Kita jumlahkan menjadi 45. Lalu kita akan mencari TR, yaitu sigma TI dibagi N adalah 45 dari penjumlahan masing-masing proses, yaitu respon time, dibagi 5 sama dengan 9. Selanjutnya saya akan menampilkan proses penjadwalan prosesor yang ketiga, yaitu NPSJF. Pengertian NPSJF adalah non-preemptive atau tidak dapat diinterrupt. Pemilihan proses adalah proses dalam antrian yang memiliki waktu eksekusi tercepat. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di DQB untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Langsung kita ke simulasinya. Dalam simulasi NPSJF ini, bila suatu proses sedang berjalan, maka proses itu akan berjalan sampai habis, meskipun burst time proses lain lebih kecil. A akan berjalan 5 satuan waktu. Di satuan waktu ke-1, B datang, namun A tetap berjalan karena non-preemptive. Di satuan waktu kedua, E datang, namun A tetap berjalan karena non-preemptive. Di satuan waktu ketiga, D datang, namun A tetap berjalan karena non-preemptive. Di satuan waktu keempat, C datang, namun A tetap berjalan karena non-preemptive. Sekarang A selesai. Kita harus menentukan proses mana selanjutnya yang akan dijalankan. Sekarang tinggal proses B, E, D, dan C. Pilih burst time yang terendah, yaitu D. D akan berjalan 1 satuan waktu. Sekarang tinggal proses B, E, dan C. B sudah lebih lama menunggu. B akan berjalan 3 satuan. Tinggal proses E dan C. Pilih burst time yang terkecil, yaitu E. E akan berjalan 6 satuan waktu. Sekarang tinggal C. C akan berjalan 7 satuan waktu. C akan dijalankan sampai habis.
dan semua proses A, B, E, D, C setelah selesai dijalankan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tabel. TR sama dengan sigma TI dibagi N. 47 didapat dari masing-masing proses A, B, E, D, C mempunyai respon time 5, 8, 13, 3, 18 yang dijumlahkan menjadi hasilnya yaitu 47 dibagi 5, yaitu jumlah dari masing-masing proses yang telah dijalankan. Hasilnya adalah 9,4. Selanjutnya saya akan menampilkan simulasi penjadwalan prosesor round robin. Pengertian round robin yaitu bahwa semua proses memiliki kepentingan yang sama, sehingga tidak ada prioritas tertentu. Semua proses dianggap penting sehingga diberi sejumlah waktu oleh pemroses yang disebut kuanta atau kuantum atau time slice di mana proses itu berjalan. Jika proses masih running sampai akhir kuantum, maka CPU akan memframe proses itu dan memberikan ke proses lain. Tentu proses ini cukup adil karena tak ada proses yang diprioritaskan. Langsung kita ke simulasinya. Dalam soal ini, quantum time sama dengan 2. Bila burst time lebih dari 2, maka setelah jalan 2 satuan, proses akan diganti. A akan berjalan 2 satuan, karena QT sama dengan 2, maka akan diganti dengan proses B. B burst time-nya 3, jalan 2 satuan. Ganti E, jalan 2 satuan. Lalu ganti D, karena burst time D sama dengan 1, maka jalan sampai habis. D selesai, ganti C, jalan 2 satuan. Setelah C jalan, lalu harus diganti proses A lagi. Sisa burst time A sama dengan 3, jalan lagi 2 satuan. Sekarang B jalan dengan sisa burst time B sama dengan 1. Ganti E, sisa burst time E sama dengan 4, jalan 2 satuan. Sekarang ganti C, sisa BTC sama dengan 5, jalan 2 satuan. Ganti A, sisa BTA sama dengan 1, A jalan. Ganti E, sisa BTE sama dengan 2, jalan 2 satuan. Dan yang terakhir adalah proses C. Sekarang ganti C, sisa BTC sama dengan 3, C jalan sampai habis. Selanjutnya, proses A, B, E, D, C telah selesai dijalankan. Lanjut kita ke tabel. Kita akan mencari TR dari masing-masing proses, yaitu TR sama dengan sigma TI dibagi N. Jumlah respon time dari masing-masing proses yang pertama adalah 17, 11, 17, 4, dan 18. Dijumlahkan menjadi 67 dibagi jumlah semua proses yang telah dijalankan, yaitu 5. 67 dibagi 5, hasilnya adalah 13,4. Dan inilah akhir dari saya menampilkan tugas kelompok mata kuliah sistem operasi, dan jika ada kurang dan lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan juga saya mewakili anggota dari kelompok saya tutup dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.